Hari ini kita masuk kepada topik yang baru, kekuatan kuasa pengharapan. Masih dalam tema kita tahun ini, Beyond Expectation, melampaui pengharapan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, sumber pengharapan yang akan memberikan, memenuhi, bahkan melampaui semua pengharapan kita. Yang percaya boleh katakan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan, amin. Nah saudara, kata harapan biasanya dipakai untuk mengantisipasi masa depan, di depan bukan di belakang, ya, di depan yang lebih baik daripada saat ini. Kalau namanya kita berharap, tidak ada kita mengharapkan yang buruk. Saudara, itu bukan harapan. Amin saudaraku. Ya, mengharapkan yang buruk itu biasanya dendam, bukan harapan. Dan biasanya itu tidak terjadi kepada kita. Tidak ada orang yang mengharapkan hal yang buruk jadi bagi dirinya, kecuali dia mengalami kelainan atau sakit jiwa. Nah, saya percaya semuanya kita di sini sehat jasmani dan jiwani. Amin. Nah saudara, harapan dipakai untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik dari saat ini. Harapan sangat penting bagi kehidupan, bukan hanya bagi manusia tetapi bagi semua makhluk hidup. Dalam sebuah penelitian di Amerika, dimasukkanlah 2 ekor tikus ke dalam 2 bak yang berisikan air, di mana tikus tersebut tidak bisa menjejakkan kakinya tetapi harus berenang. Dan kemudian saudara, dimasukkanlah ke dalam satu ruangan yang sangat gelap. Pada tikus yang pertama sangat gelap, tidak ada kelihatan apapun. Tetapi pada tikus yang kedua diberikan sebuah titik cahaya, bukan lampu, hanya titik cahaya yang agak jauh daripada bak di mana tikus kedua sedang berusaha menyelamatkan dirinya dengan berenang-renang. Saudara, itu bak tidak mempunyai pinggiran, sehingga memang satu-satunya jalan bagi tikus itu untuk bertahan hidup adalah dengan berenang. Nah saudara, ditemukan bahwa dalam waktu yang cepat, tikus yang pertama di ruangan yang gelap mati karena tenggelam. Tetapi tikus kedua di ruangan yang ada setitik cahaya itu bisa bertahan 3,5 kali lebih lama daripada tikus pertama. Nah saudara, apabila ada setitik cahaya pengharapan dalam hidupmu, walau apapun masalah yang kau alami, engkau punya kemampuan bertahan lebih lama daripada mereka yang ada dalam kegelapan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya hari ini saya berdoa bahwa titik cahaya dalam hidupmu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang, tetapi selalu ada di sana dan membimbing hidup saudara untuk boleh datang kepada Juru Selamat. Jadilah, jadilah, dan jadilah. Amin. Alkitab mengatakan bahwa bintang yang dilihat orang Majus menuntun mereka untuk sampai kepada Juru Selamat. Titik cahaya yang mereka lihat menuntun mereka sampai kepada Yesus. Dalam hal tikus tadi saudara, memang dua-duanya mati karena cahaya yang dilihatnya bukanlah cahaya penyelamat. Yang mengerti katakan amin. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan cahaya di dalam hati kita, supaya bukan hanya saudara dapat bertahan, tetapi saudara bisa bertemu dengan Juru Selamat. Dalam nama Yesus bertahanlah, dan engkau akan bertemu dengan Yesus penolong dan Juru Selamat kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua kita punya pengharapan, semua kita punya cahaya pengharapan. Jangan kehilangan harapan. Goyang kiri kanan saudara, katakan jangan kehilangan harapan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kata berharap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti berkeinginan agar terjadi.
Saya berharap artinya saya berkeinginan agar terjadi. Nah saudara, sedang kata harapan dalam KBBI artinya selalu rindu, selalu menanti. Dan dalam Alkitab, harapan ini sangat penting. Bahkan Alkitab menempatkan kata harapan adalah salah satu daripada 3 kata yang tidak pernah gagal, tidak pernah habis, tidak pernah punah. 3 kata yang kekal: iman, pengharapan, kasih. Amin. Jadi sangat penting di Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata harapan diambil dari bahasa Ibrani. Ada beberapa terjemahannya, tetapi yang paling sering dipakai adalah 2. Yang pertama sekali adalah yakal. Yakal artinya sama seperti yang dituliskan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puji Tuhan, bahasa kita ternyata dekat dengan bahasa Ibrani. Amin saudaraku. Kata harapan artinya menantikan. KBBI menuliskan harapan artinya selalu menanti. Dan bahasa Ibrani harapan, yakal artinya menantikan. Kata yakal ini banyak dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Salah satu ialah ketika Nuh menantikan air bah itu surut. Saudara, air bah adalah bencana yang paling besar dalam sejarah hidup manusia. Bencana apapun dalam hidup kita tidak pernah akan bisa mengalahkan kengerian, kedahsyatan air bah di dunia ini. Karena saudara, ketika air bah datang, semua punah kecuali 8 orang. Tetapi yang namanya air bah, semua punah kecuali 8 orang. Dan juga sepasang binatang yang masuk ke dalam bahtera. Jadi itu adalah tragedi yang paling besar. Dan menjawabnya, supaya kita bisa memulai hidup baru, dikatakan Nuh yakal, menantikan, berharap pada Tuhan agar banjir itu surut. Apapun tragedi dalam hidupmu, mau besar mau kecil, yakallah, berharaplah, nantikanlah Tuhan, maka percayalah tragedi itu akan surut dan engkau akan berpijak pada tempat di mana Tuhan taruhkan engkau. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nuh tidak kembali lagi pada tempat sebelumnya. Ketika tragedi datang dan ketika dia mendarat di pegunungan Ararat, dia tidak ada pada tempat sebelumnya, dia ada pada tempat baru. Saya berdoa semua tragedi yang ada dalam hidup saudara membawa saudara pada tempat-tempat baru yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi saudara. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yakal, semua berkata yakal. Dan kata kedua dalam bahasa Ibrani, harapan itu diambil dari kata kafah. Q-A-V-A-H. Kafah. Kafah juga artinya to wait upon, untuk menantikan, untuk menunggu. Dalam kata kafah, Q-A-V-A-H, ada satu lagi kata Ibrani di situ, yaitu kaf. Q-A-V. Kaf itu artinya tali. Nah saudara, jadi harapan itu adalah tali yang menghubungkan, tali yang mengikatkan antara engkau dan masa depan, antara engkau, antara saya dan apa yang disediakan Tuhan di depan sana bagi saya. Harapan itulah yang mengikatkan kita. Kalau gitu iman di mana Pak Pendeta? Iman itulah yang menarik talinya agar kita atau apa yang disediakan Tuhan itu semakin dekat satu dengan lainnya. Saudara ingat dalam kejadian perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Iman dialah yang menarik kuasa Tuhan
tapi harapan dia yang menjadi tali penghubung. Minggu yang lalu kita sudah melihat harapan itu bagaikan jangkar yang kuat yang menembus sangat dalam dan membawa kita sampai kepada hadirat Bapa Sorgawi. Harapan itu adalah tali dan dikatakan kafah. Kenapa? Karena tali itu harus diregangkan. Tali itu engkau tidak bisa menarik tali yang lentur. Maksud saya yang tidak tegang. Saudara tahu maksudnya? Kalau tali itu masih berputar-putar di bawah, engkau tidak bisa tarik. Engkau tidak akan berpindah tempat, atau ujung sana pun tidak akan berpindah tempat. Kalau dia masih banyak tersisa di bawah, engkau akan berpindah tempat, atau yang di sana akan datang padamu ketika tali itu sudah menjadi tegang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika tegang saudara, dia ditarik sampai pada tensinya, barulah engkau bisa maju. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara lihat orang sedang menarik mobil, tidak pernah ada tali yang menarik mobil itu yang melengkung. Mobil itu hanya bisa ditarik ketika tali itu betul-betul tegang. Yang mengerti katakan amin. Betul-betul dia itu saudara tertarik, teregang, barulah mobil itu bisa tertarik. Dan itulah dia namanya harapan kafah. Tidak ada harapan tanpa tegangan. Tidak ada harapan tanpa tekanan. Kaf itu tali, tapi kafah itu adalah harapan. Di mana tali itu menegang sehingga iman saudara bisa mulai menarik. Supaya satu hari apapun yang kau tarik di depan sana sampai padamu. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tegangan, tekanan dalam hidup ini harus ada supaya harapanmu sah, kafahmu sah. Dan sekarang kita harus lihat bahwa tali kita harus lebih kuat daripada tekanan itu. Harapan yang putus adalah karena kerinduanmu, keinginanmu, imanmu kepada harapan itu lebih kecil daripada tekanan yang terjadi. Sayang, sesederhananya, semakin besar beban di depan sana, semakin besar yang kau tarik di depan sana, engkau membutuhkan kaf ya tali ya, kaf yang lebih besar lagi. Sayang, dengarkan, kekuatan untuk menarik harapanmu sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. Dan itu akan menarik engkau keluar dari jurang manapun, dari kesalahan apapun. Kekuatannya cukup besar. Tapi kalau engkau tidak punya kaf, kau tidak punya tali yang besar. Yang mengerti katakan amin. Alkitab menerangkan bagaimana Nabi Yesaya menabur bibit anggur dan berharap kafah untuk tuaian anggur yang baik. Yesaya 5 ayat 2. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya kafah, supaya kebun itu menghasilkan anggur yang baik. Kafah, menantikan. Lakukan yang terbaik baru engkau menantikan. Yang mengerti katakan amin. Menanti di sini bukan berarti pasif. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa jadikan aku kaya. Aku sedang menanti nih. Nanti apa? Nanti jadi orang kaya. Enggak. Lakukan yang terbaik. Lihat di sini dikatakan tadi saudara, dikatakan mencangkul, membuang batu, menanami, dan kemudian mendirikan menara dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dia kafah.
Lakukan selalu yang terbaik supaya penantianmu dibalaskan Tuhan dengan lebih daripada apa yang kau harapkan. Nabi Mika menantikan embun pagi dengan kafah dan yakal. Amin saudaraku. Mika 5 ayat 6. Artinya ialah bahwa orang-orang, di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang Israel yang masih tersisa akan menjadi seperti embun sejuk dari Tuhan untuk banyak bangsa. Seperti turunnya hujan pada tanaman, mereka bersandar kepada Allah dan bukan kepada manusia. Mereka yakal dan kafah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Amin. Artinya ini, apa yang dikatakan Mika adalah orang Israel, orang pilihan Tuhan akan menjadi embun sejuk, akan menjadi kesejukan dari Tuhan kepada banyak bangsa, asalkan mereka tidak salah menempatkan harapan mereka. Sayang, talimu besar, tujuan hidupmu besar, tapi kalau nggak ada truk yang besar itu, engkau juga tidak naik. Yang mengerti katakan amin. Harus ada kuasa Tuhan. Harapan itu ujungnya, ujung yang satu, saudara tahu tadi sudah dikatakan, harapan itu biasanya menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik di masa depan. Harapan itu ujung yang satu diikatkan kepada apa? Kepada tujuan Tuhan. Apa yang sudah disediakan Tuhan, berkat Tuhan, keinginan untuk lebih baik lagi. Tapi ujung yang satu lagi diikatkan kepada sumber pengharapan, sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Dan harapan itu akan mulai bergerak menjadi kenyataan kalau ada tegangan. Selama tali itu masih mengendur, masih melengkung dia, masih jauhlah harapan itu dari kita. Tapi kalau mulai ada tegangan dalam hidupmu, tekanan-tekanan, artinya Tuhan sedang bekerja. Truk itu sedang menarik mobilku keluar dari jurang. Tuhan sedang bekerja, kuasanya sedang bekerja. Jadi saya dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada tekanan dalam hidupmu, tidak ada tegangan, jauh panggang dari api. Masih jauhlah harapanmu. Tapi kalau sudah mulai ada tekanan, mulai ada tegangan, bersyukur. Bersyukur. Apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Artinya kekuatan Tuhan sedang menarik masa depanmu datang padamu. Jadilah itu, jadilah itu, jadilah itu bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Menantikan dan mengharapkan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Alkitab menerangkan bahwa dalam kehidupan orang Israel dan dalam kehidupan kita juga pasti ada masa-masa di mana kegelapan datang. Amin. Amin. Kita tidak perlu selalu, saudara, sibuk sekali melihat mukjizat-mukjizat. Kita tahu walaupun tidak ada mukjizat, kita tetap berdiri di atas, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada masa-masa di mana Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ada masa-masa kelihatannya tidak ada jawaban doa, tetapi disitulah kita harus kafah, menantikan, menunggu Tuhan. Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Tuhan telah menyembunyikan diri dari keturunan Yakub, umatnya. Tetapi saya percaya dan saya tetap berharap kepadanya. Engkau tidak bisa marah kepada dia, dia Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi yang pasti dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Yang pasti dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk menjatuhkan kita, itu pasti. Kebaikannya kekal selama-lamanya. Walaupun kita tidak, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walau kita tidak merasakan apapun, Allah menyembunyikan mukanya. Disitulah Yesaya berkata, aku tetap mau percaya. Aku tetap mau berharap. Ada saat-saatnya musuh menyerang dengan serangan-serangan yang tidak terduga.
Ada saatnya segala sesuatu tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita inginkan. Ada saatnya sepertinya Tuhan tidak dengar, Tuhan bahkan tidak peduli. Ada saatnya kita ada dalam lembah keterpurukan, gak bisa lagi jatuh lebih dalam, udah yang paling dalam lah ini. Ada saatnya kita kesepian, ada saatnya kita sendiri. Ada saatnya gak ada yang ngerti kita, gak ada yang nolong. Ada pun yang nolong, bukannya nolong, malah membuat makin parah lagi. Ada saatnya kita ada dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan dan kengerian. Dalam situasi seperti itu, tetaplah percaya, tetaplah berharap pada Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam Mazmur, kata kafah dan yakal ini dituliskan banyak banget, sangat banyak. Salah satu yang paling terkenal ada dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi ada tekanan dan gelisah dalam diriku, ada tegangan. Berharaplah kepada Allah, nantikanlah Tuhan. Amin. Dan sambungannya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku penyelamatku. Haleluya. Terjemahan modern menuliskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku akan senantiasa memuji Dia, penyelamatku, Elohimku. Saudara, yang namanya harapan selalu ada tekanan. Ayat ini mengatakan ada tekanan, ada kegelisahan, ada kesedihan. Tetapi pilihlah untuk kafah, berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, berharap pada Allahku penyelamatku, Allah yang menyelamatkan kita. Minggu yang lalu kita sudah baca Ibrani pasal 6 ayat 19. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan, ini merupakan jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di sorga. Ingat baik-baik, ujung daripada kaf, tali pengharapanmu, satu ada pada semua hal-hal baik yang sudah disediakan Tuhan di depan. Tapi satu lagi ada pada Bapa di sorga, di belakang tirai yang kudus. Makanya jangan kehilangan tali itu sayang. Itulah dia harapan. Yang mengerti katakan amin. Ada saat-saat di mana Tuhan sepertinya menyembunyikan dirinya dari kita. Tapi pada saat itu harapan kita makin menggebu, tali kita semakin besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tapi dia tidak bisa dihanyutkan oleh arus itu karena talinya kuat. Sayang, harapanmu tidak hilang. Itu sebabnya Alkitab berkata, dan harapanmu tidak lenyap. Masa depan sungguh ada. Yang mengerti katakan amin. Karena kafnya, talinya kuat. Pertanyaannya, seberapa kuat talimu? Daniel tidak mengikatkan dirinya pada tali rafia. Ada banyak tali. Tali rafia tidak akan menahan arus itu. Mesti tali tambang yang kuat. Saya berdoa harapanmu cukup besar untuk menahan semua arus-arus dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, dengar baik-baik. Masuk kepada hadirat Tuhan. Masuk kepada hadirat Tuhan, Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus mulai dengan memuji dan menyembah Tuhan. Matius 6 ayat 9. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Addressing, kita berdoa kepada siapa? Amin. Bukan kepada siapapun kecuali Bapa kita yang di sorga. Satu-satunya agama,
satu-satunya kepercayaan yang mengizinkan pengikutnya memanggil Allahnya dengan kata Bapa adalah Kristen. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan anak melalui Yesus Kristus. Alkitab berkata Yesus adalah yang paling sulung, dan kita menjadi anak-anak Bapa di sorga karena iman percaya kita pada Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini penting sekali. Ketika kita berdoa dikatakan Bapa kami yang di sorga, yang pertama dikuduskanlah namamu. Dimulai dari memuliakan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Amin. Tidak heran Alkitab berkata, pemazmur berkata, ketika Raja Daud berkata, mengapa gundah gulanalah hai jiwaku, berharap padanya. Sambungannya dikatakannya, sebab itu aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Saya bawakan saudara satu level lebih tinggi lagi minggu ini. Amin. Amin. Dengarkan, kita sudah belajar orang yang tidak punya pengharapan, level yang paling rendah, level negatif. Dia berkata, habislah aku, tidak ada lagi harapan bagiku, nggak akan mungkin bangkit lagi. Usahaku nggak mungkin bangkit, keluargaku nggak mungkin bangkit, pernikahanku nggak mungkin, udah mati, udah habis, lenyap, hilang, game over. Tetapi kita sudah belajar orang yang punya pengharapan akan berkata, aku berharap mudah-mudahan masih ada kesempatan bagiku untuk bangkit lagi. Betul? Tetapi kita sudah belajar 2 minggu yang lalu mengenai kelimpahan dalam pengharapan. Orang yang kelimpahan dalam pengharapan, dia tidak berkata aku berharap aku akan bangkit. Dia berkata aku tahu aku pasti bangkit lagi. Tapi hari ini ada level yang lebih tinggi lagi. Orang yang selalu bersyukur dalam pengharapan, dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau membangkitkan aku kembali. Saudara tahu bedanya 4-4 itu? Saya ajak kita semua sampai pada level yang keempat ini. Kenapa? Karena yang 4 ini agak sulit. Karena engkau mengatakannya ketika Allah menyembunyikan wajahnya daripadamu. Tapi engkau tetap berkata, aku bersyukur ya Tuhan. Adalah sangat mudah bersyukur, sujud syukur ketika semua baik. Mengapa gundah gulana hai jiwaku, mengapa tertekan hai jiwaku. Tapi aku akan bersyukur lagi kepadanya. Itu dia. Dia bukan hanya berkata aku berharaplah semua berubah. Dia bukan hanya berkata aku tahu kok, aku tahu pasti berubah. Dia berkata aku bersyukur Tuhan, karena Engkau bisa mengubahkan segala sesuatu. Oh haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih semangat lagi.